Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, di video kali ini kita akan membahas satu kisah inspiratif dari salah seorang sahabat Nabi yang begitu terkenal kaya, yang bernama Abdurrahman bin Auf. Bernama asli sebelum masuk Islam Ibnu Amr bin Auf. Namun setelah masuk Islam, Nabi mengganti namanya menjadi Abdurrahman atau hamba Allah yang Maha Pengasih. Nasabnya berasal dari suku Quraisy, sama seperti Nabi Muhammad. Masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Umur ketika masuk Islam sekitar 30 tahun. Ia mendapat kedudukan dari 8 orang pertama yang masuk Islam dan terpilih dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat jujur dalam berniaga, dermawan yang luar biasa, namun sederhana dalam hidupnya. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, alangkah baiknya kita menulis salawat di kolom komentar. Semoga dengan salawat ini menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa juga bantu like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dalam menyebarkan kisah-kisah Islam lainnya. Ketika Islam masih lemah di Mekah, Abdurrahman bin Auf ikut merasakan penindasan kafir Quraisy. Ia termasuk sahabat yang berhijrah 2 kali. Yang pertama, hijrahnya ke Habasyah untuk menyelamatkan iman dari tekanan kafir Quraisy. Dan yang kedua, hijrah ke Madinah bersama Nabi Muhammad dan kaum Muhajirin. Setelah hijrah ke Madinah, beliau datang tanpa membawa apa-apa. Seluruh hartanya ditinggalkan di Mekah. Sesuai dengan perintah dari para petinggi kafir Quraisy di Mekah, barang siapa yang mengikuti agama Muhammad, silakan pergi dari Mekah tanpa membawa apapun. Dan sosok sahabat kita, yakni Abdurrahman bin Auf, lebih memilih tanpa membawa apa-apa, namun membawa iman di hatinya. Ketika Nabi Muhammad mempersaudarakan antara Muhajirin, yakni pendatang dari Mekah, dan Ansor, penduduk asli Madinah, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansori, seorang sahabat kaya raya dari Madinah. Dan ternyata Sa'ad pun sangat dermawan. Ia berkata kepada Abdurrahman, "Wahai saudaraku, aku adalah orang paling kaya di Madinah. Silahkan ambil separuh hartaku dan pilih salah satu dari 2 kebunku. Aku akan memberikannya kepadamu." Namun, yang dikatakan Abdurrahman bin Auf sungguh di luar dugaan. Ia menjawab dengan penuh kerendahan hati, "Semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Tunjukkan saja padaku di mana pasarnya." Kata-kata inilah yang menjadi awal karir bisnis Abdurrahman bin Auf di Madinah. Dari kalimat sederhana itu, "Tunjukkan padaku di mana pasarnya," lahirlah salah satu kisah paling menginspirasi dalam sejarah Islam. Beliau mulai berdagang di pasar Bani Qainuqa, yakni pasar Yahudi. Modalnya sangat kecil, bahkan awalnya hanya barter dan jual beli dengan keuntungan yang sedikit. Ya, mau gimana lagi? Beliau meninggalkan Makkah tanpa membawa hartanya. Namun, dengan kejujuran beliau, tidak menipu timbangan dan tidak mengambil keuntungan yang berlebih. Kejujurannya ini membuatnya disukai oleh para pedagang dan pembeli. Sedikit demi sedikit, rezekinya berkembang begitu sangat pesat. Disinilah Abdurrahman bin Auf memulai strategi bisnisnya. Ia bukan hanya sekedar pedagang biasa. Beliau adalah seorang pebisnis sejati dengan penuh strategi di zamannya. Berikut adalah strategi sukses beliau. Yang pertama adalah kejujuran sebagai modal utama. Beliau selalu berkata, "Aku tidak pernah menipu dalam jual beli, karena kejujuran adalah keberkahan." Beliau menolak tipu daya atau rekayasa dagang, sehingga pelanggan percaya penuh. Kesungguhan dan kerja keras ini menjadi kunci utama dalam berbisnis.
Yang kedua, tidak gengsi untuk mulai dari nol. Dari seorang pedagang kecil di pasar, beliau berangkat sendiri tanpa pembantu, tanpa harta warisan. Benar-benar seorang perintis. Diversifikasi usaha. Abdurrahman bin Auf tidak hanya berdagang kain dan makanan, tetapi juga perdagangan rempah dan minyak, jual beli hewan ternak, investasi properti dan tanah, dan juga distribusi barang kebutuhan di Madinah. Strategi selanjutnya yakni menghindari riba dan kecurangan. Setiap transaksi beliau dipastikan bersih secara syariah. Tidak ada bunga, tidak ada penimbunan, dan tidak ada kecurangan. Mengutamakan keberkahan, bukan sekedar keuntungan. Beliau selalu mengatakan, "Aku tidak akan mengambil keuntungan yang membuat saudaraku rugi." Inilah hal yang membuat baik pedagang lainnya ataupun pembeli di toko Abdurrahman bin Auf ini tidak pernah kecewa dengan pelayanannya. Kekayaan Abdurrahman bin Auf tidak menjadikannya sombong. Sebaliknya, beliau dikenal sebagai sahabat yang paling dermawan setelah Utsman bin Affan. Contoh sedekah-sedekah beliau di masanya, yakni dengan memberi 700 ekor unta penuh muatan barang dagangan di jalan Allah, menyumbang 40.000 dinar emas, setara sekitar miliaran rupiah saat ini, membiayai 500 pasukan untuk jihad fi sabilillah, menyumbangkan 500 kuda perang untuk pasukan Nabi, serta menafkahi istri-istri Nabi setelah beliau wafat. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu an berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan merangkak karena banyaknya hartanya." Maka, sejak saat itulah ia banyak bersedekah, hingga meninggal dengan keadaan zuhud. Kenapa Abdurrahman bin Auf bisa begitu kaya raya? Berikut adalah rahasia keberkahan rizkinya. Yang pertama, niatnya selalu lillahi ta'ala. Ia berdagang bukan hanya untuk kaya, tapi untuk bermanfaat bagi umat. Kedua, jujur dalam setiap transaksi. Kejujuran melahirkan kepercayaan, dan kepercayaan melahirkan kelimpahan harta. 3. Pantang menyerah dan mandiri. Tidak mengandalkan bantuan orang lain, tetapi berusaha keras sendiri dan juga selalu berdoa. 4. Bersedekah tanpa batas. Setiap kali beliau kaya raya atau mempunyai banyak harta, beliau memutar kekayaannya untuk segala kebaikan. Dan yang kelima, yakni zuhud atau tidak cinta dunia. Meskipun kaya raya, beliau hidup sederhana dan selalu rendah hati. 8. Wafatnya Abdurrahman bin Auf. Beliau wafat pada tahun 32 Hijriah, di usia sekitar 75 tahun, pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Sebelum wafat, beliau berwasiat agar 50.000 dinar disedekahkan kepada fakir miskin dan ahli Badar. Beliau dimakamkan di Baqi al-Gharqad, Madinah, pemakaman para sahabat Nabi di sana. Apa yang bisa menjadi pelajaran dari kehidupan seorang sahabat Nabi ini? Yang pertama, kekayaan bukanlah dosa, asal digunakan untuk kebaikan. Yang kedua, bisnis yang halal dan jujur. Bisnis yang halal dan jujur adalah sebuah ibadah jika diniatkan karena Allah. Yang ketiga, sedekah yang tidak mengurangi harta, justru menambah keberkahan harta kita. Dan yang keempat, kesuksesan sejati adalah ketika kekayaan dunia menjadi sarana menuju surganya Allah. Sahabat sekalian, sebagai penutup, mari kita berdoa bersama. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan fihi wa wafiqna linunfiquhu fi sabilika kama anfaqata abdaka Abdurrahman bin Auf. Ya Allah, berikanlah kami rizki yang halal, baik, luas, dan penuh berkah.
Jadikanlah kami mampu membelanjakan harta di jalan-Mu seperti hamba-Mu Abdurrahman bin Auf. Sebarkan video ini jika bermanfaat, insya Allah ini akan menjadi ladang jariah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.